Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bismillahirrahmanirrahim. warahmatullahi Alladzi wabarakatuh. hadana li hadza wa ma kunna Waalaikumsalam linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'dah. Pada pertemuan kita yang keempat ini kita akan membahas materi yang ketiga. Materi usul fikih yang ketiga, dan juga sekaligus tadi ada presentasi dari kelompok yang pertama. Jadi sekali lagi saya ingin sampaikan bahwasanya bagi yang presentasi ya, dipersilahkan mau memakai media video kamera HP yang kemudian mungkin diedit biar lebih bagus, ataukah memakai Google Meet ya, kalau bisa direkam, kemudian bisa juga pakai Zoom ya, yang kemudian direkam juga. Yang intinya saya ingin ada yang bisa diupload ke YouTube gitu ya. Jadi presentasi kalian masing-masing kelompok itu ada yang bisa diupload ke YouTube, sehingga saya membutuhkan yang bentuknya video ya. Nah, sehingga bisa apakah videonya ada orangnya atau yang cuma layar ini ya, bisa juga pakai pakai presentasi makalah yang kemudian divideokan gitu ya, bisa gitu. Nanti bisa dibikin seperti itu, terus kemudian nanti diupload di YouTube gitu. Atau pakai kamera HP yang kemudian presentasi masing-masing, bisa jadi kalau ada presentasinya ya 2 orang, 3 orang, bisa nanti digabungkan dan diedit gitu, biar lebih bagus. Itu yang ingin saya harapkan, presentasinya ada bukti ininya, tidak hanya makalah dan PPT, tapi ada videonya ya, biar nanti bisa diupload di YouTube. Pertemuan kita pada kali ini, pada sore hari ini, membahas tentang Mashadirul Ahkam, sumber-sumber hukum Islam, kemudian ada kaitannya dengan Al-Quran sebagai sumber yang pertama, ya, sumber utama dan sumber posisi yang pertama. Di dalam kajian usul fikih, di dalam kaitannya dengan Mashadirul Ahkam al-Islamiyah, sumber-sumber hukum Islam, itu terbagi menjadi 2. Jadi yang saya harapkan itu ketika kalian sudah mengkaji usul fikih itu, kalian akan semakin melihat fenomena yang terjadi pada saat ini, ya, fenomena yang terjadi pada masa-masa sekarang ini, itu fenomena yang memang banyak sekali terjadi sesuatu yang baru, yang bisa jadi Al-Quran ataupun hadis belum sempat membahas sesuatu atau peristiwa yang sekarang ini terjadi, sehingga kesulitan kalau kita mencari hukum ya. Karena sekali lagi yang namanya hukum Islam atau segala sesuatu yang kita katakan yang kaitannya dengan hukum dan sesuatu yang kita perbuat yang kaitannya dengan hukum atas nama Islam, atas nama agama Islam, maka harus memiliki sumber ajarannya, sumber atau dalil dari apa yang kita perbuat itu. Jadi ketika kita melakukan sesuatu atau mengatakan sesuatu atas nama agama, maka harus berdasarkan dalil. Tidak bisa serampangan, yang kita melakukan sesuatu tanpa dalil itu nggak bisa. Ya. Tanpa sumber itu nggak boleh. Jadi kalau mengatasnamakan agama, apa yang tindakan kita, apa yang kita lakukan, harus berdasarkan dalil. Ya. Nah, dari sinilah kemudian kita akan membahas tentang sumber hukum Islam itu apa saja. Di dalam kajian usul fikih, yang namanya sumber hukum Islam itu terbagi menjadi 2. Ada yang namanya mansus. Mansus itu berdasarkan wahyu. Ya. Ada yang ghairu mansus, yang bukan wahyu. Yang nantinya ghairu mansus ini akan dalam posisinya adalah merupakan metode ijtihad. Ya. Metode ijtihad selain Quran dan hadis. Jadi yang mansus itu Quran dan hadis. Ada sekelompok umat Islam yang lebih memilih bahwa sumber hukumnya itu hanya Quran dan hadis. Repotnya, pemikiran yang seperti ini pada akhirnya itu akan memberikan klaim salah kepada kelompok-kelompok orang Islam yang
melakukan perbuatan itu memang tidak berdasarkan secara rinci di dalam Al-Qur'an maupun hadis, ya. Sehingga bagian-bagian yang baru itu dianggap tidak Islami. Nah, disinilah kemudian kita ketika sudah mempelajari usul fikih, kita akan terbuka wawasannya bahwa ternyata sumber hukum Islam itu tidak hanya wahyu, tidak hanya Al-Quran dan hadis, tetapi banyak juga sumber-sumber yang lain. Ya. Makanya kalau misalkan kita membahas tentang misalkan pil koplo, ya, pil koplo itu kan kalau dicari di Al-Quran tidak ada, dicari di hadis juga tidak ada ungkapan yang menjelaskan bahwa pil koplo itu haram, itu nggak ada. Al-Quran tidak menjelaskan, hadis juga tidak menjelaskan. Nah, terus bagaimana? Maka para ulama kemudian membuat namanya analogi atau yang kemudian disebut dengan kias. Dikiaskan dengan apa yang ada di dalam Al-Quran, yaitu khomer. Khomer ada penyebutannya di dalam Al-Quran, juga ada penyebutannya di dalam hadis. Nah, sementara pil koplo tidak ada penyebutannya. Tapi kemudian pil koplo itu sesuatu yang baru yang tidak ada dalam nas Al-Quran maupun hadis, itu kemudian disamakan dengan apa yang ada di dalam Al-Quran, yaitu khomer. Khomernya ada di Al-Quran, kemudian pil koplonya tidak ada, disamakan sama-sama ilatnya. Itu namanya kias namanya. Ya. Nah, di dalam kaitannya dengan sumber yang tidak berasal dari wahyu, itu terbagi menjadi dua. Ada yang muttafaq alaih itu disepakati oleh para ulama, dan ada yang mukhtalafih. Mukhtalafih itu masih diperselisihkan oleh para ulama. Ya. Muttafaq alaih ada dua, ijma' dan qiyas. Makanya Imam Syafi'i itu menyandarkan hukum itu, sumber hukum itu hanya 4. Al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas. Imam Syafi'i tidak begitu menerima kaitannya dengan dalil-dalil yang itu masih berada di posisi mukhtalafi, seperti istihsan, masalah mursalah, qaulu sahabi, murraf, sadu dzari'ah, istishab, syar'u man qablana. Itu Imam Syafi'i belum begitu menerima, ya. Tapi beberapa ulama mazhab Syafi'i sudah mulai agak terbuka, ya, sehingga ada juga yang kemudian menerima yang mukhtalafi, ya. Karena perkembangan zaman yang semakin pesat, ya, dan butuh solusi yang terbaik. Nah, disinilah kemudian kaitannya dengan sumber hukum Islam itu ada yang mansus, ada yang berdasarkan wahyu, dan juga ada yang tidak berasal dari wahyu. Nah, sehingga kita terbuka ini, dari sini kita terbuka. Ternyata ya ada beberapa sumber yang kemudian bisa kita jadikan sebagai dalil dalam mengatasnamakan agama, gitu. Apakah itu perbuatan ataukah itu sebuah ucapan. Nah, setelah itu kita akan cek beberapa mazhab dalam fikih khususnya, ya. Mazhab-mazhab yang 4 itu ada Imam Hanafi, ada Imam Maliki, ada Imam Syafi'i, dan ada Imam Hambali. Ya. Kira-kira dari mazhab-mazhab itu mana saja yang kemudian dipilih kaitannya dengan sumber hukumnya. Ya. Apakah semuanya dipilih ataukah berapa? Nah, ini kita akan bahas di sini. Jadi kaitannya dengan sumber hukum yang dipilih oleh beberapa ulama-ulama yang dalam imam mazhab, ya, tergolong dalam imam mazhab, itu mereka bersepakat bahwasanya yang namanya sumber utama dalam pensyariatan Islam itu adalah Quran dan hadis. Sementara mereka masih berselisih kaitannya dengan sebagian sumber yang lain. Ya. Tapi ada yang disepakati, yaitu ijma' dan qiyas itu disepakati. Kemudian kita rinci dari mulai Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah itu berpendapat bahwasanya sumber pensyariatan itu yang mu'tabaroh, ya, yang bisa dianggap sebagai sesuatu yang inti, itu ada 6 sumber. Ini menurut Imam Abu Hanifah. Yang pertama, sumber pertama adalah Al-Quran. Sumber kedua adalah sunnah Nabi. Sumber yang ketiga adalah ijma' sahabat dan tabi'in. Kemudian sumber yang keempat adalah qiyas. Ya, qiyas pada hukum-hukum fikih amaliyah yang disandarkan atau digali dari beberapa sumber aslinya. Kemudian ada istihsan dan ada uraf. Itu 6 sumber yang digagas oleh Imam Abu Hanifah. Jadi Imam Abu Hanifah ada 6 ya sumber, yaitu Al-Quran, kemudian sunnah atau hadis, kemudian ijma' sahabat dan ijma' tabi'in, kemudian yang keempat qiyas,
Kemudian yang kelima adalah istihsan, yang keenam adalah urf. Ini sumber yang bisa dijadikan sebagai dasar ketika kita melakukan sesuatu atas nama agama. Kemudian kalau Imam Malik, ya, Imam Malik menyampaikan bahwasanya yang namanya sumber dalam pensyariatan itu diambil dari 8 sumber. Kalau Imam Malik ini 8 sumber, ya. Yaitu pertama Al-Quran, yang kedua adalah sunnah Nabi, yang ketiga adalah perbuatannya ahli Madinah, ya. Perbuatan dari ahli Madinah itu dianggap sebagai bagian dari sumber hukum Islam menurut Imam Malik. Ya. Kemudian ada fatwa sahabat, ya. Kemudian ada qiyas, ada maslahah mursalah, ada istihsan, ada saddu dzara'i' dan juga fathu dzara'i'. Ya. Itu jumlahnya ada 8 yang disampaikan oleh Imam Malik kaitannya dengan sumber hukum Islam secara total ini ya, secara total. Kemudian selanjutnya menurut Imam Syafi'i ini ya. Menurut Imam Syafi'i yang namanya sumber hukum Islam kalau di total itu jumlahnya yang mu'tabaroh ini, yang mu'tabaroh yang dengan mu'tabaroh adalah pertama Al-Qur'an, kemudian sunnah Nabi, ya. Kemudian ijma'. Ya, ijma' ini berasal dari ucapan para sahabat dan fatwanya para sahabat. Kemudian ada qiyas. Imam Syafi'i tidak kemudian secara rinci mengambil istihsan, tetapi beberapa dari ulama yang bermadzhab Syafi'i juga sedikit ada beberapa yang kemudian mengikuti mazhab Syafi'i, walaupun mazhabnya Syafi'i tetapi ada pengambilan istihsan, ya, yaitu mengambil dari apa yang disampaikan oleh Imam Abu Hanifah. Kemudian menurut Imam Ahmad bin Hambal yang namanya hukum, sumber hukum itu yang mu'tabaroh adalah Al-Qur'an yang pertama, kemudian yang kedua adalah sunnah nabawiyah, kemudian yang ketiga adalah ijma', yang keempat adalah fatwa sahabat dan tabi'in, yang kelima adalah qiyas. Nah, ini menurut Imam Ahmad bin Hambal. Yang intinya dari semua 4 mazhab itu yang semua menyebutkan itu ada Al-Qur'an, sunnah, ijma' dan qiyas semuanya ada. Ya, sehingga 4 itu menjadi dasar yang dipakai oleh para ulama. Walaupun ada beberapa penambahan-penambahan, tapi yang 4 itu selalu ada penyebutannya. Nah, itu. Ini berarti menunjukkan bahwa kekuatan ijma' dan qiyas itu ya di bawah Quran dan hadis. Nah, gitu. Kaitannya dengan itu. Nah, sekarang kita lanjut pada materi yang selanjutnya kaitannya dengan sumber hukum yang utama, yaitu tentang Al-Quran. Al-Quran dijadikan sebagai sumber hukum yang pertama. Kalau secara definisi, Al-Quran itu adalah kalamullah atau kitabullah yang memang diturunkan kepada Nabi Muhammad dalam bentuk bahasa Arab. Ya. Bentuknya bahasa Arab. Kalamullah. Ya. Yang sampai kepada kita secara mutawatir. Mutawatir itu banyaknya riwayat ya yang sampai pada kita. Riwayat mutawatir nanti kalau di hadis itu kan yang namanya mutawatir itu adalah perawinya cukup banyak, yang meriwayatkan hadis itu cukup banyak, yang mengakibatkan karena perawinya banyak maka hadis itu lebih kuat. Ya. Kayak misalkan ada berita, ada berita yang kemudian dari berita itu di-share oleh banyak orang. Orang yang banyak nge-share berita itu, maka akhirnya menimbulkan pemberitaan itu menjadi sesuatu yang valid. Padahal mungkin awalnya hoax. Tapi karena banyak yang nge-share, banyak yang memberitakan, banyak yang kemudian membicarakan tentang itu, lama-kelamaan sesuatu yang di-share itu menjadi sesuatu yang valid, sesuatu yang bukti nyata, ya, yang terjadi. Ya. Nah, ini karena apa? Karena saking banyaknya orang yang meriwayatkan. Kemudian ditulis dalam mushaf. Ya. Ditulis dalam mushaf, dimulai dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Membacanya berfungsi sebagai ibadah.
Nah, membaca sebagai ibadah ini yang dalam bahasa Arab ya, yang kaitannya dengan bahasa Arab. Nah, itu. Nah, kalau hanya terjemah itu tidak sampai membawa pahala ya. Tapi kalau yang bahasa Arab itu mendapatkan pahala walaupun tidak mengerti artinya ya, yang bahasa Arab itu. Kemudian sebagai mukjizatnya Kanjeng Nabi Muhammad dan juga sebagai hidayah bagi umat manusia, sebagai petunjuk bagi umat manusia. Ini pengertian Al-Qur'an. Kalau di dalam kaitannya dengan isi kandungan Al-Quran, sebenarnya memang banyak, cuma yang paling pokok yang kemudian dijadikan sebagai pokok dalam ajaran Islam, itu ada 3 ya. Ada akidah, ada syariah, dan juga ada akhlak. Itu yang paling inti. Dari apa yang ada di dalam Al-Quran, yang paling inti itu adalah akidah, syariah, kemudian ada akhlak. Walaupun memang ada beberapa yang kemudian disampaikan di dalam Al-Quran. Ada kisah-kisah para nabi, ya, ada tamsil. Tamsil itu perumpamaan-perumpamaan yang disampaikan oleh Allah, misalkan kaitannya dengan lebah, ya, kemudian semut, gitu ya, yang kecil tapi memberikan arti yang luar biasa dalam kehidupan. Kemudian kita bahas kaitannya dengan 3 pengelompokan yang inti ini, yaitu di dalam Al-Quran ada akidah, ada syariah, dan ada akhlak. Akidah itu berarti keyakinan atau keimanan. Syariah itu berarti aturan-aturan hukum yang meliputi ibadah, meliputi muamalah. Kemudian ada akhlak, aturan-aturan kaitannya dengan pergaulan, budi pekerti, kesopanan, dan lain sebagainya. Ya, kita berlanjut pada yang akidah. Di dalam Islam, ya, kaitannya dengan akidah itu berarti berkaitan dengan keimanan. Ya. Dan dari keimanan ini di dalam Islam itu al-aqidah al-islamiyah itu harus memiliki 3 unsur. Unsur yang pertama adalah tasdik bil qalbi, pembenaran dengan hati. Ya, dibenarkan dengan hati. Kemudian ada iqrar bil lisan, diikrarkan melalui lisan. Jadi ada juga orang yang kemudian di dalam hatinya iya, tetapi lisannya tidak. Atau sebaliknya, lisannya iya, tetapi hatinya tidak. Maka kalau yang iman itu hati, kemudian lisan itu harus sinkron. Tidak boleh kemudian ada perbedaan ucapan dengan hati berbeda. Nah, setelah pembenaran hati kemudian diikrarkan dengan lisan, baru setelah itu al-amal bil arkan, ya, diamalkan dengan anggota badan. Ini sebagai bukti bahwasanya manifestasi dari keimanan yang di dalam hati dan di dalam lisan itu kemudian dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Inilah yang kemudian disebut dengan akidah Islamiyah. Dalam hadis bisa disebutkan ini. Maka na yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairon aw liyasmut. Barang siapa yang kemudian beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, maka hendaklah orang itu berkata baik atau diam saja kalau memang tidak bisa berkata baik. Lanjutannya, falyukrim jarohu, falyukrim doefahu. Ini menunjukkan bahwasanya keimanan kepada Allah dan keimanan kepada hari akhir itu harus bercermin, harus mendapatkan bukti, ya, bukti atau sebagai cerminannya itu adalah dia bisa berkata baik, kemudian dia menghormati tamunya, kemudian menghormati tetangganya, itu adalah bukti bahwasanya orang itu tidak hanya sekedar tasdik bil qalbi, kemudian ikrar bil lisan, tapi perbuatan anggota badannya juga dimanifestasikan sebagai bukti keimanannya. Kemudian selanjutnya kaitannya dengan konsep keimanan bisa kalian lihat di kitab namanya Kasyifatus Saja. Kitab Kasyifatus Saja ini adalah kitab syarah dari kitab Safinatun Najah. Ya. Syarah ini dikarang oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Di dalam kitab Kasyifatus Saja itu disebutkan dalam bab Arkanul Iman, ya, bab Arkanul Iman, terus kemudian ada ungkapan di tengahnya itu marotibul iman khamsatun. Tingkatan keimanan itu ada 5. Ada iman taklid, ada iman ilm. Ya, kalau iman taklid ini nggak punya lambang sama sekali, ya. Kenapa? Karena dia hanya mempercayai ucapan orang lain dan dia tidak punya dalil apa-apa. Nah, sementara iman ilm ini sudah punya keilmuan kaitannya dengan pengetahuan tentang akidah, sudah paham tentang pengetahuannya, tetapi masih belum merasakan secara batin, ya, baru mengetahui ilmunya tapi secara batin tidak atau belum berdampak pada batinnya. Kemudian ada iman ayan.
iman ayan ini sudah mulai tinggi ini ya. Kalau tandanya itu la ilaha illa huwa. Ada juga iman hak. Iman hak ini tandanya adalah la ilaha illa anta. Kemudian iman hakikat tandanya la ilaha illa ana. Ini yang paling puncak dan mungkin sulit digapai oleh orang-orang awam ya. Karena ini iman yang luar biasa tingginya. Kemudian kaitannya dengan isi kandungan tentang akidah tadi berlanjut pada kalau gambarannya, gambaran pohon ini merupakan bagian dari gambaran yang luar biasa ya. Yang di dalamnya ada, kalau kita cek ya, kalau kita kaitkan dengan pohon itu, akar itu adalah keimanan, ya. Kemudian batangnya itu adalah Islam, kemudian daun atau buah itu adalah ihsan. Ya, kalau akarnya tidak kokoh atau keimanannya tidak kokoh, maka nggak mungkin pohon itu akan hidup. Ya, mungkin hanya sebentar saja terus kemudian mati setelah itu. Kalau batangnya tidak kokoh, Islam ini gambarkan Islam, berarti ketika tertiup angin akan rubuh. Ya, tapi kalau misalkan iman Islamnya sudah ada, akarnya kokoh, batangnya kokoh, tetapi tidak ada daun, tidak ada buah juga percuma ya. Tidak punya manfaat apa-apa, walaupun memang hidup. Pohonnya memang hidup pohonnya. Tetapi kemanfaatannya kurang. Ya bayangkan ada pohon, ya, terus kemudian tidak ada buah dan tidak ada daun. Ya. Buat apa pohon itu? Ya. Mau berteduh juga nggak bisa, mau diambil manfaat buahnya juga tidak bisa. Nah ini gambarannya ihsan itu orang yang mampu berbuat baik, mampu manifestasi dalam kehidupan sosial, baik dengan lingkungannya, baik dengan sesamanya, hubungan-hubungan yang kaitannya dengan ihsan, itulah maka orang tersebut bisa mengimbangi ya keimanan keislaman itu akan menjadi sebuah pohon yang rindang, yang buahnya banyak ya, yang bisa dimanfaatkan, daunnya lebat. Nah, ini sehingga buahnya bisa dimanfaatkan, pohonnya juga bisa buat untuk berteduh. Nah, kalau syariat kaitannya dengan hukum ya, dengan fikih. Nah, nanti kalau yang fikih ya bisa disampaikan di mata kuliah fikih ya. Kemudian selanjutnya ada kaitannya dengan akhlak ya. Kaitannya dengan akhlak selain syariat itu ada akhlak. Akhlak ini kalau menurut beberapa tokoh itu intinya bahwa yang namanya akhlak itu adalah sifat yang tertanam, yang sudah terpatri dalam jiwa manusia, yang itu memang berasal dari situ. Sehingga ketika dikeluarkan, itu tidak ada pemikiran, atau tanpa direnungkan terlebih dahulu. Langsung refleks, ya refleks langsung keluar. Ini yang kemudian menjadi bagian dari yang namanya akhlak. Dan syaratnya supaya sesuatu itu dikatakan akhlak, ya, syaratnya ada 3 ya. Syarat supaya sesuatu itu bisa dikatakan akhlak itu ada 3. Yang pertama, perbuatan itu dilakukan secara berulang-ulang. Ya, perbuatannya dilakukan secara berulang-ulang. Kalau hanya sesekali saja berarti bukan akhlak. Dilakukannya berulang-ulang. Ini sebagai bagian dari akhlak. Kalau hanya sesekali saja itu kasuistik. Ya. Kemudian yang kedua, perbuatan itu timbul dengan mudah tanpa dipikirkan dan diteliti terlebih dahulu. Jadi refleks muncul gitu aja. Gambarannya gini gambarannya. Misalkan ada teman kalian ya, ada seseorang si A misalkan beli HP 3 juta. Ya. Masih baru, masih fresh. Kemudian dia lagi mainkan HP-nya, tiba-tiba dari belakang ditabrak temennya. Akhirnya HP-nya jatuh, ya, HP-nya rusak. Nah itu yang mengakibatkan tentunya refleks yang akan muncul dari dia, dari yang punya HP itu, yang baru beli itu, kira-kira ucapannya itu apa? Ucapan yang dihasilkan apa dari perbuatan temannya itu terhadap HP yang rusaknya itu kira-kira apa yang diucapkan? Kalau baik berarti akhlaknya baik. Tapi kalau buruk berarti punya kebiasaan omongan buruk, gitu. Akhlaknya buruk. Nah, itu. Atau tangannya gimana tangannya kira-kira? Ya, tangannya itu mau apakah mukul, apakah nabok, apakah ngelus-ngelus, ya itu kan bergantung dari refleks yang kemudian dimunculkan itu. Kemudian syarat yang ketiga adalah perbuatan itu harus sadar dilakukannya, ya. Jadi dengan sadar dia melakukan perbuatan itu. Kalau tidak sadar kayak orang tidur, terus kemudian kayak orang gila itu kan
tidak dikatakan akhlak itu, walaupun dia melakukan sesuatu yang baik atau yang buruk. Sehingga dari 3 syarat ini, kalau kebiasaannya itu sesuatu yang buruk, kalau refleksnya itu sesuatu yang buruk, maka berarti akhlak yang buruk. Tapi kalau refleks kemudian kebiasaan yang dilakukannya itu berulang-ulang itu adalah sesuatu yang baik, berarti akhlaknya itu akhlak yang baik. Nah, gitu. Ya. Sehingga membutuhkan ada harus pembentukan akhlak supaya seperti itu, karena syaratnya tadi 3 syarat itu harus terpenuhi. Maka apa yang harus dipenuhi dalam akhlak supaya bisa terbentuk gitu ya. Maka yang harus dibangun di dalam akhlak itu adalah pertama pembiasaan. Karena tadi dikatakan harus berulang-ulang, maka harus ada pembiasaan yang dilakukan oleh orang yang akan melakukan sesuatu secara islami. Ya. Harus dilakukan pembiasaan. Kalau tidak pembiasaan sulit. Mungkin awalnya repot, ya, awalnya mungkin berat. Tapi kalau kemudian menjadi terbiasa, maka itu akan menjadi sesuatu yang berulang-ulang. Kalau itu baik, bagus. Dan itu akan terbentuklah akhlak yang islami. Kemudian ada keteladanan. Ya. Keteladanan ini adalah uswah hasanah. Kita mengambil contoh tokoh yang kemudian sudah sukses, yang kemudian ya para ulama bisa gitu ya, tokoh-tokoh yang kemudian sukses, itu menjadikan akhlak kita ada contohnya gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah refleksi diri. Refleksi diri yang kita evaluasi, yang kita pertimbangkan apakah kita sudah mulai meningkat ya perbuatan kita baiknya atau bagaimana. Itu selalu refleksi. Nah, dari sisi itu akhlak itu akan terbagi menjadi 4 ya. Ada akhlak kepada Allah, ada akhlak kepada Rasul, ada akhlak kepada manusia, dan juga ada akhlak kepada alam atau lingkungan. Nah, akhlak berdasarkan kualitasnya dibagi 2. Ada akhlak yang menimbulkan dosa, yaitu akhlak mazmumah, ada akhlak yang menimbulkan pahala, yaitu akhlak yang mahmudah. Nah, sekarang sejauh mana sih Al-Quran itu dianggap sebagai dalil agama itu? Ya. Sejauh mana Al-Quran itu bisa dikatakan sebagai dalil ajaran agama itu sejauh mana? Pertama gini, Al-Quran itu adalah kalamullah, firman Allah. Dari ungkapan firman Allah saja itu jelas bahwa bukti bahwa itulah Al-Quran itu layak menjadi sumber utama dalam Islam. Karena Islam adalah agamanya Allah, Al-Quran adalah kalamullah. Sangat klop, sangat cocok. Ya. Kemudian bukti yang lainnya, bisa kita lihat di dalam Al-Quran banyak ungkapan yang kemudian Al-Quran itu memang diturunkan oleh Allah. Atau juga hadis ya, yang menunjukkan bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah yang kemudian memang dari Allah. Secara nakli, ya, secara akli, itu ada kemungkinan kalau kita cek kemungkinan yang pertama dari orang Arab. Orang Arab itu memang punya bahasa Arab, akan tetapi ketika ditantang di dalam Al-Quran, ayat Al-Quran itu wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin mithlih. Apa kaitannya dengan diminta untuk membuat surat yang sama dengan Al-Quran, ayat Al-Quran, mereka kemudian tidak mampu, ya. Ilam taf'alu walan taf'alu, tidak akan mampu. Nah, dari situlah kemudian dari ketidakmampuan mereka itu menunjukkan bahwasanya mereka tidak bisa, atau Al-Quran itu tidak berasal dari orang Arab. Ya. Terus kemudian kalau dari Nabi, tak bisa juga. Karena wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa yang diucapkan oleh Nabi itu adalah merupakan tidak lain adalah wahyu. Apalagi ditambah di dalam penyampaiannya Imam Ghazali ya, ditambahkan wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi. Ada bahasa an-nabiyyi al-ummi yang tidak bisa baca tulis, yang itu tidak kalau tidak bisa baca tulis, bagaimana cara membuat Al-Qur'annya? Oh, berarti kalau sudah seperti itu, maka yang paling sangat memungkinkan Al-Qur'an itu datangnya dari Allah. Itulah tingkat kehujahan dari Al-Qur'an. Nah, itu. Ya, ini yang menjadi bagian dari keyakinan kita bahwasanya Al-Qur'an itu memang bagian dari
tanda-tanda kebesaran Allah ya melalui ayat-ayatnya, ya, ayat-ayat qauliyah yang kemudian diberikan kepada Kanjeng Nabi sehingga Al-Qur'an itu punya posisi sebagai mukjizatnya Kanjeng Nabi. Mungkin itu ya apa yang dapat saya sampaikan dari materi yang ketiga ini, di usul fikih ini. Ya, kaitannya dengan nanti pertanyaan-pertanyaan ya bisa disampaikan di Google Classroom saja ya. Nah, terus juga sudah ada pertanyaan di presentasi tadi ya, mungkin sudah sedikit dijawab oleh kelompok yang presentasi. Mungkin itu ya dari saya. Nah, kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak.